Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Anak-anakku yang dirahmati Allah SWT, alhamdulillah kita dipertemukan kembali di dalam majelis ilmu yang insyaallah barokah ini. Kebetulan sekali pada kesempatan kali ini kita bertemu di dalam Prima Al-Falah, kalian siswa kelas 12 yang telah dan akan melanjutkan pendidikan di jenjang selanjutnya di perkuliahan. Untuk itu kami SMA Al-Falah Ketintang Surabaya memberikan media pembelajaran untuk persiapan kalian masuk ke dunia perguruan tinggi. Dalam hal ini adalah tes masuk perguruan tinggi. Di dalam pelajaran ustadzah yang mendapatkan amanah dalam hal ini adalah pelajaran geografi. Pada kesempatan ini kita akan membahas beberapa soal, yang mana soal-soal tersebut semoga nantinya akan menjadi salah satu soal-soal yang akan dikeluarkan, dan insya Allah kalian bisa melaksanakan dan memberikan jawaban yang terbaik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk soal nomor 1, soal pelajaran geografi. Mantap. Baik anak-anak, bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk soal nomor 1 ya. Kita baca dulu soalnya. Wilayah Indonesia bagian barat, kedalaman rata-rata lautnya sekitar 75 meter. Di wilayah ini ditemukan banyak sekali ikan-ikan pelagis kecil ukurannya. Berbeda dengan wilayah Indonesia bagian timur, kedalamannya bisa mencapai sampai dengan 4.000 meter. Di sini banyak ditemukan ikan-ikan pelagis berukuran besar. Contoh misal seperti ikan tuna, ikan cakalang. Fenomena pada wacana di atas tersebut dikaji dengan menggunakan konsep apa? Nah, kalian masih ingat tidak? Materi pembelajaran ini adalah materi pada kita belajar di kelas 10, betul sekali. Pelajaran kelas 10 ini membahas tentang dasar-dasar ilmu pengetahuan geografi. Salah satunya adalah tentang konsep geografi. Ada berapa konsep geografi? Konsep geografi ada 10, betul sekali, pintar, hebat. Yang pertama, konsep lokasi. Yang kedua, jarak. Yang ketiga, pola. Yang keempat, nilai kegunaan. Yang kelima, aglomerasi. Stop. Yang keenam, morfologi, konsep morfologi. Yang ketujuh, konsep keterjangkauan. Kedelapan, konsep diferensiasi areal. Kesembilan, konsep keterkaitan keruangan. Dan yang ke-10 adalah konsep interaksi dan interdependensi. Nah, merujuk pada soal tadi yang terkaitan dengan perbedaan, ada berapa lokasi tadi di sana soal tadi? Timur, wilayah Indonesia bagian timur, dan wilayah Indonesia bagian barat. Kalau wilayah Indonesia bagian barat, kedalaman lautnya antara 75 meter kedalamannya, dengan klasifikasi kondisi ikan pelagis berukuran kecil. Sedangkan Indonesia bagian timur, kedalamannya antara 4.000 meter kedalamannya. Dengan kondisi tersebut, ikan-ikan yang berkembang biak di sana pada umumnya adalah ikan-ikan pelagis berukuran besar. Contoh misal adalah ikan tuna dan ikan cakalang. Nah, wacana pada soal tersebut menunjukkan perbedaan karakteristik. Kalau sudah merujuk pada kata-kata perbedaan karakteristik dari soal konsep ini, dari materi konsep ini, yang merujuk pada perbedaan itu adalah kalimat diferensiasi areal. Diferensiasi menunjuk pada kata berbeda. Nah, membedakan mana wilayah Indonesia bagian timur dan wilayah Indonesia bagian
barat pada konteks objeknya adalah kedalaman laut dan jenis ukuran ikannya. Nah, perbedaan tersebut menyesuaikan atau sesuai dengan konsep diferensiasi areal, yang mana konsep ini berkaitan dengan perbedaan karakteristik antar wilayah. Nah, perlu kalian ketahui bahwasanya perbedaan karakteristik itu dapat berupa tentang perbedaan bentang alam, perbedaan karakteristik penduduk, perbedaan pembangunan, dan perbedaan perekonomian. Setiap wilayah terbentuk karena adanya interaksi berbagai unsur dan fenomena sehingga memiliki corak yang berbeda-beda. Jadi, yang sesuai untuk jawaban soal tersebut dari jawaban tadi, konsep apa yang digunakan di dalam soal tersebut, yaitu konsep diferensiasi areal. Kalau dijawab di sini adalah jawaban C, yaitu diferensiasi areal. Yang sudah jawabannya C siapa? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Barakallah. Sudah. Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 2 ya. Saya bacakan soalnya. Dalam kajian geografi, sebuah fenomena dapat dikaji dengan pendekatan keruangan, kelingkungan, dan kompleks wilayah. Fenomena yang dapat dikaji menggunakan pendekatan keruangan tampak pada pernyataan A. Gempa sering terjadi di kawasan pertemuan antar lempeng. B. Banjir terjadi di daerah hilir sungai karena kerusakan lahan di daerah hulu. C. Kebakaran hutan dan lahan di Sumatera menyebabkan bencana asap. D. Bencana longsor disebabkan kawasan hutan gunung di daerah lain. Atau E. Kerusakan terumbu karang di sekitar pantai terjadi akibat penangkapan ikan menggunakan bom atau kipasan. Nah, soal ini merujuk pada materi pendekatan geografi. Betul sekali, pendekatan geografi. Masih ingat pendekatan geografi ada berapa? Baik, yang pertama adalah pendekatan keruangan. Yang kedua adalah pendekatan kelingkungan. Dan yang ketiga adalah pendekatan kompleks wilayah. Nah, pertanyaannya adalah yang manakah dari pernyataan tersebut di bawah ini yang menunjuk pada pendekatan keruangan? Apa itu pendekatan keruangan? Pendekatan keruangan dalam geografi itu mengkaji suatu atau sesuatu berdasarkan ruang terjadinya. Yang pertama, ruang terjadinya berarti berkaitan dengan lokasinya, faktor-faktor yang mendukung terbentuknya atau terjadinya itu sendiri. Kemudian fenomena gempa tepatnya dikaji dengan pendekatan keruangan. Mengapa? Ada yang tahu? Ya, alhamdulillah. Gempa dapat terjadi jika jarak suatu titik wilayah terdekat dengan wilayah pertemuan lempeng dan gunung api. Itu bisa terjadi. Nah, dari jawaban tersebut yang merujuk pada pernyataan keruangan tampak pada gempa sering terjadi di kawasan pertemuan antar lempeng, yaitu jawaban untuk nomor 2 ini adalah jawabannya A. Pendekatan keruangan itu contohnya adalah gempa yang sering terjadi di wilayah pertemuan antar lempeng. Ustazah, bagaimanakah jawaban B, C, dan E? Termasuk pendekatan yang manakah? Jawaban B, C, D, dan E. B, C, D, dan E itu merupakan soal menggunakan pendekatan keruangan. Kita lanjut ke soal nomor 3. Selanjutnya soal nomor 3. Soal nomor 3 ini saya sudah menuliskan beberapa poin penting terkait dengan 1. Tentang peta geologi, 2. Peta daerah aliran sungai, 3. Peta jaringan jalan,
Dan yang keempat adalah peta penggunaan jalan. Nah, terkait dengan soal tersebut yang sudah saya tuliskan, perhatikan jenis-jenis peta tersebut. Ada berapa? Ya, ada 4. Nah, informasi dari peta-peta tersebut dapat digunakan untuk apa saja? Mari kita kupas masing-masing ya. Jawabannya nanti kita akan pilih termasuk yang manakah. Jenis-jenis peta pada soal tersebut sesuai untuk penggunaannya, lokasi tempat pembuangan akhir sampah atau TPA. Peta geologi digunakan untuk mengetahui jenis-jenis batuan. Ya, jadi dari keempat peta ini, peta geologi, peta daerah aliran sungai, peta jaringan jalan, peta penggunaan jalan, peta ini digunakan untuk menganalisa jenis peta untuk sebagai lokasi tempat pembuangan akhir sampah atau TPA. Kita kupas. 1. Kenapa kok menggunakan peta geologi? Peta geologi untuk melihat jenis-jenis batuan yang kuat dibutuhkan untuk menahan volume sampah dasar atau sebagai pondasinya. Itu kita harus mengetahui bagaimanakah persebaran kondisi batuan di wilayah tersebut. Maka sebab itu kita harus mengetahui dengan menggunakan peta geologi. Itu yang pertama. Mengapa keempat hal ini tadi digunakan sebagai lokasi tempat pembuangan akhir atau pembuangan sampah TPA. Yang kedua, peta daerah aliran sungai. Jenis peta aliran sungai digunakan untuk mengetahui aliran sungai di sekitar lokasi tersebut. Aliran sungai besar di sekitar lokasi TPA dapat meningkatkan potensi banjir. Kemudian yang ketiga, peta jaringan jalan. Peta jaringan jalan digunakan untuk mengetahui aksesibilitas daerah. Apa itu aksesibilitas? Aksesibilitas itu masuk konsep geografi yang disebut nama lainnya adalah keterjangkauan. Aksesibilitas nama lain dari keterjangkauan. Nah, kemudahan aksesibilitas diperlukan agar kendaraan pengangkut sampah tidak mengganggu penduduk sekitar yang dilalui dari laju kendaraan pengangkut sampah. Kemudian, peta penggunaan yang keempat adalah peta penggunaan jalan. Peta penggunaan jalan ini digunakan untuk mengetahui jarak lokasi pemukiman penduduk. Lokasi TPA atau lokasi tempat pembuangan akhir sampah harus jauh dari pemukiman penduduk agar tidak menyebabkan polusi udara dan menyebabkan gangguan kesehatan pada masyarakat. Jadi, dari jawaban yang paling tepat dari keempat peta ini dipergunakan untuk penentuan lokasi tempat pembuangan akhir sampah. Sudah baca soal nomor 4 ya. Peta topografi dapat memberikan informasi mengenai kontur tanah di suatu wilayah. Manfaat peta tersebut pada bidang pertanian itu apa? Itu pertanyaannya. Nah, anak-anak kalian masih ingat tidak tentang pelajaran peta, materi tentang peta? Ada yang disebut dengan jenis peta. Ada 2, peta umum dan peta khusus atau peta tematik. Peta umum itu disebut dengan peta topografi atau bentang lahan atau bentang permukaan bumi. Peta topografi ini digunakan untuk mengetahui data-data ketinggian suatu tempat melalui garis kontur. Garis kontur itu kalau disebutkan dengan CI atau kontur interval atau perbedaan jarak ketinggian, itu CI ya. Nah, nanti selanjutnya untuk apa CI atau ketinggian tempat itu? Untuk perbedaan, untuk mengetahui jenis tanah, jenis kelembapan udaranya bagaimana, perbedaan suhunya bagaimana. Itu bisa diketahui untuk melihat kontur tersebut, dengan melihat kontur tersebut. Nah, pengetahuan tersebut memudahkan untuk menentukan jenis tanah atau jenis tanaman yang sesuai di daerah tersebut. Dampaknya apa? Kalau kita mengetahui jenis tanaman,
jenis kualitas tanah, suhu udara, kelembapan, maka para masyarakat di sekitar daerah tersebut akan berkualitas menentukan jenis tanamannya. Nah, sebagai contoh, di daerah ketinggian antara 0 sampai 600 meter, menurut Junghun itu membagi beberapa atau mengklasifikasikan menjadi 4, yaitu daerah panas, sedang, sejuk, dan dingin. Saya ulangi lagi ya. Junghun atau iklim Junghun itu mengklasifikasikan menjadi 4 iklim. Iklim panas, bagian paling bawah, iklim panas, iklim sedang, iklim sejuk, dan iklim dingin. Dengan perbedaan ketinggian, iklim panas itu ketinggian antara 0 sampai 600 dpal. Jenis tanamannya adalah padi, tebu, nah, kemudian palawija, kelapa, itu pada daerah beriklim panas. Naik lagi sedikit di atas ketinggian 600 sampai dengan 1000, itu iklim sedang. Kelembapannya lebih lembab dibandingkan daerah iklim panas. Tanamannya misalnya adalah tanaman tembakau. Naik lagi ke 1000 sampai 1500 ya. Di situ adalah iklim sejuk. Di iklim sejuk kita bisa menemukan tanaman-tanaman yang berada di iklim sejuk. Contohnya di mana? Seperti di Lembang. Ya, teh, kopi, kemudian tanaman kina. Naik lagi di ketinggian 2500, ini adalah iklim dingin. Nah, iklim dingin ini adalah minus tanaman. Kenapa? Karena di daerah ini sudah mulai jarang atau sulit sekali didapatkan oleh air. Padahal air adalah merupakan salah satu syarat hidup tanaman itu tumbuh dan kembang. Jadi, untuk itu jawaban nomor 4 tersebut merujuk pada menentukan kesesuaian jenis tanaman pada jawaban huruf D. Alhamdulillah kita sudah masuk ke soal nomor 5. Soal nomor 5 ini adalah membahas tentang SIG, GIS kalau dalam bahasa Inggrisnya, akronimnya GIS, Geographic Information System atau Sistem Informasi Geografi. Dari kategori sudah disebutkan sistem informasi geografi. Sistem ini adalah cara, informasi adalah data, geografi adalah kondisi geosfera di muka bumi. Anak-anak, di soal nomor 5, izinkan saya untuk membacanya. Sistem informasi geografi atau SIG dapat digunakan dalam analisis fenomena keruangan, misalnya fenomena kebencanaan. Salah satu kegunaan SIG pada fenomena tersebut antara lain yang mana yang betul ya? A. Mengembangkan alat deteksi bencana alam. B. Menghitung kerugian akibat suatu bencana alam. C. Mengidentifikasi potensi bencana di suatu wilayah. D. Meningkatkan kompetensi kesiapsiagaan masyarakat. Yang E. Menentukan dampak yang ditimbulkan dari bencana alam. A, B, C, dan E kita akan melihat dulu dengan soal tadi. Sistem informasi geografi ini adalah menggunakan mampu menganalisa, mengkaji data geospasial. Apa itu geospasial? Geo itu geografi, geosfera, spasial ruang. Maka geospasial itu adalah suatu wilayah di permukaan bumi secara cepat dan tepat. Kemampuan tersebut dapat memudahkan analisa fenomena keruangan khususnya kebencanaan. Jadi daerah dalam menggunakan SIG ini, kemampuan tersebut dapat memudahkan analisa fenomena keruangan khususnya untuk fenomena kebencanaan. SIG atau SIG, Sistem Informasi Geografi, dapat mengidentifikasi potensi bencana melalui tahap buffering, melalui tahap scoring, dan melalui tahap overlay atau menumpuk beberapa peta untuk mendapatkan suatu kesimpulan. Dengan demikian, dapat dilihat wilayah yang memiliki potensi bencana rendah hingga memiliki potensi bencana tinggi. Jadi, apa yang bisa kita ambil jawabannya yaitu jawaban yang C, tentang mengidentifikasi potensi bencana di suatu daerah. Anak-anak, seperti itu jawaban untuk nomor 5. Alhamdulillahirrahmanirrahim, anak-anak sekalian,
telah kita selesaikan 5 soal dalam Prima Al-Falah pada kali ini. Untuk itu, pada akhir kegiatan kesempatan ini, kebetulan sekali kita berada di luar ruangan yang mana di sini kita bisa melihat karunia Allah SWT. Ini namanya tanaman dondong. Tanaman dondong, buah kedondong ini rasanya asam. Ada buah dan daunnya. Ini kedua-duanya bisa digunakan untuk konsumsi, untuk kebutuhan manusia, untuk konsumsi yang banyak mengandung vitamin C. Tanaman ini bisa untuk daunnya untuk sayuran, kemudian buahnya untuk makanan, untuk buah-buahan, asupan nutrisi. Dan ini adalah tanaman, kalian tahu, ada yang tahu ini tanaman sawo kecil. Tanaman sawo kecil ini adalah tanamannya raja-raja di Pulau Jawa. Hampir setiap rumah di Keraton Jogja atau Keraton Surakarta itu di depan rumahnya itu ada tanaman sawo kecil. Nah, sawo kecil itu tanamannya kalau berbuah itu kecil-kecil seperti ini. Nah, sawo kecil rasanya seperti buah sawo, namun ukurannya kecil. Nah, anak-anak sekalian, selain kita belajar ilmunya Allah secara tertulis, kita juga harus bisa mempelajari ilmunya Allah secara terjabar. Kita bisa merasakan adanya udara, adanya gerak angin, keindahan mata kita bisa melihat warna hijau daun ini, kemudian bisa pengecap rasa, kita bisa merasakan rasa dondong ini yang asam. Ini merupakan suatu nikmat yang tidak terputus dari Allah SWT. Oleh sebab itu, banyak-banyaklah bersyukur kepada Allah SWT, sehingga Allah akan semakin banyak memberikan kelimpahan nikmat kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk hamba yang ulul albab, yang senantiasa mengingat Allah dalam kondisi apapun ya. Dan semoga kalian sukses dunia dan akhirat, tetap sehat, jaga semangat, dan kalian berkah. Kami Ustazah akan selalu senantiasa insya Allah berdoakan kalian semua, mudah-mudahan kalian semua dalam kondisi yang sehat walafiat di tengah kondisi yang belum menentu, di kondisi pandemi COVID-19 ini. Mudah-mudahan kita tetap iman Islam, lahir dan batin kita, selamat di dunia dan di akhirat, sehat jasmani dan rohani, bahagia. Sukses buat kalian siswa kelas 12 Al-Falah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.